Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Risdayani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, gelombang 10 angkatan 55. Hari ini saya akan menjelaskan resume mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN. ASN ialah salah satu sumber daya pemerintah yang mempunyai peran menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etika ASN. Kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Materi yang pertama adalah kedudukan ASN. Pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pegawai negeri sipil ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah peran ASN. Peran ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Berdasarkan perannya, fungsi ASN ialah 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Dan tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Hak PNS ialah yang pertama, mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan cuti. Ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima, mendapatkan pengembangan kompetensi. Selain itu, hak P3K ialah pertama, mendapatkan gaji dan tunjangan. Kedua, mendapatkan cuti. Ketiga, mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat, mendapatkan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN ialah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian resume mengenai manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.